Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma, bersantai sambil merenung. Teman-temannya yang kebetulan lewat melihat Abu Nawas yang tampak serius, dan mereka penasaran ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Salah seorang temannya, Ahmad, mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa tampak begitu serius? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, "Saya sedang memikirkan pertanyaan besar, Ahmad." "Pertanyaan besar apa itu?" tanya Ahmad penasaran. "Dapatkah kita melihat Tuhan?" jawab Abu Nawas sambil terus memandang ke langit. Teman-temannya tertawa kecil, mengira Abu Nawas bercanda. Namun Abu Nawas dengan serius meneruskan, "Pikirkanlah, kita bisa melihat segalanya di dunia ini. Tapi, apakah kita bisa melihat Tuhan?" Teman lainnya, Ali, mencoba ikut berpikir serius. "Memangnya Abu Nawas, Tuhan itu seperti apa? Bagaimana kita bisa melihatnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, inilah yang membuatnya menarik. Kemarin malam, saya berada di kamarku, dan tiba-tiba lampu mati. Bayangkan, gelap gulita. Saya meraba-raba mencari senter di dalam kegelapan." Ahmad dan Ali mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutan cerita Abu Nawas. "Dalam kegelapan itu, saya menyalakan senter. Dan apa yang saya lihat?" tanya Abu Nawas sambil berbisik misterius. Teman-temannya dengan antusias menjawab, "Apa Abu Nawas? Apa yang kamu lihat?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Saya melihat bayangan saya di dinding. Jadi bisa dibilang saya melihat Tuhan." Teman-temannya terkejut. "Bagaimana bisa Abu Nawas? Bayangan itu kan hanya pantulan tubuhmu." Abu Nawas tertawa keras. "Itulah kejeniusan Tuhan. Jika bayangan saya saja bisa terlihat di dinding, bayangkan betapa besar dan indahnya Tuhan yang menciptakan bayangan itu." Teman-temannya akhirnya tertawa bersama Abu Nawas, menyadari bahwa pemikiran uniknya selalu menyajikan kebijaksanaan dalam bentuk humor yang khas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut itu tidak mengalir kemana-mana, Paduka. Ia senantiasa ada di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemiliknya membuangnya."
jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba Paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan apa-apa. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balasnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata Baginda Raja. "Nama saya Abu Sukun, orang miskin. Di sebelah rumah saya adalah orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang, karena saya dituduh telah mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya, sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku," kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya Baginda Raja. "Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya," kata Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada Raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini agar dibicarakan lagi, supaya mendapat keadilan," kata Baginda Raja. "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta Raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan Raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar Raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan pada Anda, agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. "Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka," kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan, "Tuan Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk, sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil, dan saya meminta agar Abu Sukun membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah diciumnya," kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium bau makanan saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan supaya orang kaya ini dibayar dengan mendengar suara uang 100 keping dinar," kata Abu Nawas tegas. "Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena telah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya itu," kata Abu Nawas.
Hakim pun kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar, Hakim. Aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata Baginda Raja. Raja Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Baginda Raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Sultan Harun al-Rasyid di istana. Sultan Harun al-Rasyid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawatnya mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini, ingin memohon pertolongan Baginda Raja," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Raja Harun al-Rasyid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Harun al-Rasyid terfikir untuk mengundang Abu Nawas. Setelah Abu Nawas sampai ke istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan hamba meminjam kambing Baginda seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. "Ahmad, yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian 1/3-nya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintahkan. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian 1/8-nya,
maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut kepada Baginda Raja. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya, supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan, kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja.
Kemudian Abu Nafsun mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku? Kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nafsun kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah, kata Abu Nawas. Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia? Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan dilontarkan Baginda Raja. Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Kamu memang benar Abu Nawas, tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar, hingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia. Ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya. Agar mendapat hadiah, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku, apa yang kamu butuhkan? Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nafsun meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka, balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar.
Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kejam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir. Baginda Raja bertanya heran. Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab, dua orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak sang raja. Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. Ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal. Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas pun menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut.
Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pastilah Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang Raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian bukan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ada keran apa Baginda Raja memanggil hamba? Tanya Abu Nawas kepada sang raja. Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut, ucap sang raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih, gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, Hei Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu, tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali. Dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkap. Ternyata dugaan saya benar. Baginda mengundang saya ke istana hanya untuk mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar, mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikannya Abu Nawas berteriak, itu tadi gaya memanah Tuan Menteri. Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi, demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah. Baginda Raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu? Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik, ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi, dan melesat lagi bahkan semakin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi, ini gaya Tuan Lurah memanah. Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain, hardik Baginda Raja.
Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. "Tenang Baginda, tenang," ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung baginya, kali ini panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.